Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, oh Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana saat ini kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini kita semua beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah lewat ibadah kita pada saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama saat teduh, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik dan kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa, di mana kami masih dapat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun Tuhan pada saat ini Tuhan kami hanya dapat memuji Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami, Engkau hadir di setiap Tuhan jemaat-Mu ya Bapa, hadir di setiap
dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat ini, pujilah Dia hai malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Kita masih memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mempersiapkan hati kita di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian kita, Kau yang terindah di dalam hidup kita. Hidup
telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kepada Tuhan, hai pemuji surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-4 hingga ke-6. Ulangan 6 ayatnya yang ke-4 hingga ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mengaku dosa kita dan menerima janji pengampunan. Sebelumnya kita kembali bernyanyi lewat pujian kita, bila menembuskanmu padamu. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah dengan hati hancur. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan atas pelanggaran kita. Mari kita masuk pada saat
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkan akan kesayangan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, secara responsoria marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada minggu ini yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang kelima hingga 11. Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Pada ayat yang kelima saya akan membacakannya untuk kita, dan pada ayat yang kedua dan pada ayat ke-6 dan seterusnya kita berganti-gantian hingga pada ayat yang 11 nanti kita akan bersama membacanya. Marilah kita membacanya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita bersama-sama. Dan segala yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengaku iman, mari kita angkat kembali pujian kita, Anugerah Terindah, dan jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk kembali duduk. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan untuk kita kumpulkan. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita, guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari Ibrani 13 ayat 15 hingga 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan puji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita angkat kembali pujian kita. Tak ada yang kudambakan selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenal. Selain dirimu
Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini hari perhentian. Walaupun dalam suasana yang istimewa, di mana kami masing-masing diizinkan Tuhan untuk beribadah dalam keluarga, dalam rumah tangga kami masing-masing. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah keluarga-keluarga kami masing-masing, supaya ibadah kami hari ini, walaupun kami tidak adakan dalam rumah ibadah-Mu di dalam gereja, tetapi tidak mengurangi kesukaan. Oleh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menyampaikan perkataan-Mu, Tuhan hadir untuk memberkati kami, keluarga lepas keluarga, beserta dengan anak-anak kami yang hadir tiap-tiap keluarga kami masing-masing. Oleh sebab itu berkatilah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong anak-anak-Mu, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya kami duduk di bawah kaki salib-Mu, tunduk di bawah kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa kelemahan, sucikan hati dan pikiran supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam jemaat sekalian. Hari ini walaupun dalam suasana yang istimewa, suasana yang khusus, oleh karena di mana-mana gereja tidak diizinkan untuk mengumpulkan banyak orang untuk beribadah, oleh karena dunia sedang menghadapi krisis oleh karena virus corona yang melanda bukan saja negara kita Indonesia, tetapi seluruh pelosok, seluruh penjuru dunia ini. Sebagian orang merasa cemas, sebagian orang merasa khawatir. Tetapi kita bersyukur oleh karena pada malam hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Allah. Kiranya firman ini boleh menguatkan, meneguhkan kita dalam suasana yang tidak menyenangkan ini. Tapi saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa inilah saat di mana Tuhan melawat keluarga-keluarga, melawat rumah tangga, di mana mungkin selama ini ada rumah tangga, keluarga-keluarga yang kurang atau belum pernah mengadakan persekutuan oleh karena virus corona ini. Maka di mana-mana rumah tangga mendirikan mezbah Allah. Haleluya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Mungkin saudara jarang berkumpul bersama istri, bersama anak, bersama-sama duduk berdoa, mendengarkan firman Allah hari ini. Oleh karena situasi keadaan yang Tuhan izinkan, kita boleh duduk bersama dalam rumah masing-masing, bersekutu dengan keluarga. Oleh sebab itu kalau di perusahaan PT Tel ini ada 50 kakak, maka ada 50 mezbah Tuhan didirikan dalam rumah masing-masing. Kalau ada 100 keluarga, berarti ada 100 mezbah Allah didirikan dalam rumah tangga masing-masing. Bukankah sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang indah? Maka Tuhan melihat kita di perusahaan ini, di gereja ini, Tuhan melihat bahwa tiap-tiap rumah tangga pagi ini hadir, berkumpul istri, anak, orang tua dengan anak, suami istri, berkumpul bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu mari kita membaca firman Allah hari ini dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 seperti yang sudah dijadwalkan oleh gereja untuk kita. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9 saya bacakan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.
Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya dipanggil di tengah-tengah suasana kehidupan bangsa Israel. Secara moral mereka sudah mengalami kejatuhan kehidupan sosial yang bobrok. Mereka sudah secara rohani sudah mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka mengalami penindasan, oleh karena Tuhan mengizinkan hukuman bagi mereka sebagai hukuman terhadap perbuatan mereka melanggar akan firman Allah. Mereka tidak bisa lagi memberi teladan kepada suku bangsa lain, orang-orang lain yang ada di sekitar mereka sebagai umat pilihan. Mereka menyatakan dirinya di hadapan Allah sebagai orang yang percaya beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah, mereka menaikkan doa kepada Allah dengan mulut bibir mereka. Tetapi Yesus katakan bahwa mereka sebenarnya seperti orang-orang kuburan yang berbau busuk. Di luar mereka kelihatan baik, di dalam mereka sebenarnya keadaannya sangat menyedihkan. Itulah yang terjadi pada zaman Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu Allah datang untuk memanggil Yesaya, menyampaikan paling tidak 4 hal yang Tuhan ingin sampaikan, yang Allah ingin sampaikan dalam keadaan yang demikian kepada bangsa Israel. Yang pertama, Yesaya dipanggil, Nabi Yesaya dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan tentang dosa yang mereka perbuat. Yang kedua, Nabi Yesaya diberikan tugas untuk menyampaikan bahwa dosa akan mendatangkan hukuman. Dan yang ketiga, tidak hanya berita hukuman, tetapi Allah juga melalui nabinya ingin menyampaikan berita pembebasan dan pengampunan. Dan dalam kitab Yesaya, pembebasan dan pengampunan itu dinubuatkan oleh Yesaya bahwa bukan hanya terjadi pada waktu Yesaya dipanggil oleh Allah pada zamannya, tetapi nubuatan itu tertuju kepada penggenapan Yesus yang adalah Raja Damai yang mengampuni, menyelamatkan umat manusia berdosa. Tidak gampang seorang Yesaya, seorang yang muda, mendapat panggilan untuk mampu hidup di tengah-tengah bangsa yang demikian itu. Oleh sebab itu, Yesaya menyadari bahwa dirinya hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, bangsa yang berdosa, bangsa yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah datang dan Allah hadir untuk menampakkan dirinya kepada Nabi Yesaya. Dikatakan bahwa pada waktu Allah hadir, pertama-tama Allah berbicara secara pribadi kepada Nabi Yesaya untuk memproses kehidupannya supaya dia dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi saksi, untuk menjadi mulut perantara Allah menyampaikan kehendak Tuhan, kehendak Allah kepada umatnya. Oleh sebab itu, ada 2 hal yang dibuat Tuhan dalam kehidupan Nabi Yesaya. Yang pertama, secara pribadi Yesaya mengalami apa yang dikatakan kebangunan rohani.
Pada waktu itu Allah datang bersama dengan malaikat yang bernama Serafim. Dia datang mengunjungi Nabi Yesaya di bait Allah. Dan Yesaya melihat penampakan Tuhan duduk di atas tahta maha tinggi. Dan Serafim itu dengan jubahnya yang panjang menutupi bagian-bagian dari bait suci itu. Maka Serafim itu berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Maka seluruh keadaan di sekitar Nabi Yesaya bergoyang. Dan Nabi Yesaya sendiri mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Dan dia melihat kemuliaan Allah. Karena orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyampaikan berita keselamatan, dia sendiri harus terlebih dahulu mengalami proses keselamatan dari Allah. Itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Kenapa? Mungkin ada orang, mungkin ada hamba Tuhan, mungkin ada orang percaya yang mengatakan, saya mau menjadi saksi bagi dunia ini. Saya sebagai orang Kristen hidup di tengah-tengah bangsa, tidak banyak seperti bangsa Israel. Tetapi sebenarnya hidup mereka belum mengalami proses seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Oleh sebab itu, kekudusan itu bukan hanya menguasai seluruh ruangan itu, tetapi kekudusan itu dialami oleh Nabi Yesaya, supaya keadaan yang digambarkan oleh dirinya mengatakan bahwa aku ini seorang yang najis bibir, dia disucikan, dikuduskan oleh Allah, karena dia akan menjadi seorang nabi penyambung lidah Allah. Hidup Yesaya diubahkan, hatinya diubahkan. Kemudian dikatakan tidak hanya sampai di situ, tetapi kemudian Yesaya mengatakan, bukan saja hidupnya tidak layak, tetapi aku adalah seorang yang najis bibir. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku sebenarnya tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi mulut Allah menyampaikan berita keselamatan, sedangkan aku sendiri tidak berkenan? Maka Serafim itu mengambil bara api, menyulutkan bara api itu ke mulut Nabi Yesaya untuk menyucikan mulut Nabi Yesaya. Bapak Ibu sekalian, memang tema hari ini sangat menarik oleh karena temanya menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Sekarang ini di mana-mana orang sedang keranjingan hidup bersih. Di kantor-kantor, di toko-toko, di rumah-rumah ibadah, di jalan-jalan, orang menyemprotkan itu cairan yang bisa dianggap itu membunuh kuman-kuman corona itu. Di rumah-rumah ibadah, di toko-toko, di kantor-kantor disiapkan sabun, tempat cuci tangan supaya orang setiap saat bisa mencuci tangan supaya mereka bersih. Karena salah satu syarat untuk bebas dari virus corona, orang harus membersihkan diri. Saudara-saudara, sebelum Yesaya dipakai Tuhan, dia harus dibersihkan oleh Tuhan. Maka ada orang Kristen, orang percaya yang datang ke gereja seperti orang yang masuk dalam kantor, dalam toko, dalam rumah yang tidak mencuci tangannya. Tangannya kotor, hatinya kotor, hidupnya kotor. Mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Maka saudara-saudara harus rajin mencuci tanganmu. Oleh karena saudara mengalami ketakutan, jangan-jangan di tangan saya
ada virus corona. Tetapi sayang banyak orang menghadap Tuhan tidak terlebih dahulu membersihkan hati. Dia menyembah Tuhan, tapi sebenarnya hatinya kotor, hatinya busuk. Ada virus dosa yang belum diselesaikan di dalam kehidupannya. Banyak orang di gereja menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan dengan mulutnya, tetapi mulutnya seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, mulutnya penuh dengan kenajisan, sebenarnya tidak layak. Maka firman Allah katakan, serafim itu meletakkan bara api di mulut Nabi Yesaya, supaya mulutnya disucikan oleh Tuhan. Banyak kali mulut kita dipakai untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Dari mana kita mengeluarkan perkataan itu? Dari dalam hati. Karena hati dan mulut sama seperti hard disk dalam komputer dengan layar komputer itu. Apabila dalam hati kita kotor, maka keluarlah di layar itu perkataan-perkataan yang kotor. Tetapi banyak orang menyembah Tuhan, menghadap Tuhan dengan sikap kemunafikan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan supaya hidup kita sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, Tuhan terlebih dahulu membersihkan kita dari kotoran-kotoran, baik dalam hati maupun dalam mulut kita. Itulah pengalaman, itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Maka sebelum Nabi Yesaya menyampaikan tentang tujuan maksud Allah, tentang dosa, tentang hukuman, tentang pembebasan, tentang pengampunan, tentang keselamatan, Nabi Yesaya harus terlebih dahulu mengalaminya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di rumah masing-masing. Tadi kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan dengan mulut kita. Saya tidak tahu, tak kala Bapak Ibu dan keluarga memuji, menyanyi, memuliakan Tuhan, apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu, tak kala Bapak Ibu menyembah Tuhan, menyanyi, memuliakan Tuhan melalui mulutmu, apa yang Tuhan lihat di dalam mulutmu, di dalam perkataan-perkataanmu yang sebenarnya. Karena mulut kita, lidah kita bisa dipakai untuk mengatakan hal-hal yang baik, tetapi juga sering kita pakai untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini Yesaya katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, yaitu lidah yang sudah dibahari oleh Allah. Betapa bahayanya lidah kita ini yang dikatakan dalam surat Yakobus seperti kemudi kapal yang menentukan arah tujuan hidup. Orang dapat menilai dari apa yang kita katakan dari kehidupan kita hari demi hari. Tak kala kita berbicara apa yang kita katakan, apakah orang melihat kemuliaan Allah? Apakah Tuhan melihat kita sebagai orang sudah mengalami proses pembaharuan di dalam kehidupannya? Maka hari ini kita boleh menyambut Tuhan dengan hati yang bersih, dengan lidah yang diurapi Tuhan. Besok kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita dengan hati yang bersih, dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Besok kita hadir di tengah-tengah orang percaya dengan lidah yang sudah diurapi oleh Allah, memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Allah, menguatkan, memberikan pengharapan,
memberikan berita damai sejahtera kepada orang yang belum percaya. Itulah tugas, itulah sikap, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami situasi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, saya harap tidak ada ibadah yang kita lakukan dalam kemunafikan. Saya harap pada waktu kita datang ke rumah ibadah, pada waktu kita datang kepada Tuhan dalam rumah keluarga masing-masing, pada waktu kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan, memang kita mengangkat dengan hati yang tulus, dengan mulut yang tulus di hadapan Tuhan, supaya ibadah itu berkenan di hadapan Allah. Karena ibadah yang sejati, seperti ditulis dalam Roma pasal 12, itulah ibadah di mana kita memberikan seluruh kehidupan kita, tubuh kita sebagai satu persembahan. Dan persembahan itu harus berkenan. Maka persembahan itu harus disucikan, dikuduskan oleh firman Allah. Maka Yesaya menjadi nabi yang berkenan di hadapan Allah. Karena kehidupannya, walaupun dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, meskipun dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang bobrok, dia hidup sebagai seorang utusan Allah yang sudah diperbarui untuk menyampaikan berita tentang damai sejahtera Allah. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, terhadap anak-anak kita, terhadap rekan-rekan kita yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidupmu harus dibawa kepada Tuhan. Kalau ada virus-virus yang masih ada di dalam hatimu, yang dapat menyebabkan kematian secara rohani, kalau mulutmu, perkataanmu belum berkenan di hadapan Tuhan, perkataan-perkataanmu tidak memuliakan nama Tuhan, maka sia-sia engkau datang memuji, menyembah nama Tuhan dalam ibadah, dalam kehidupanmu. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan harus hadir. Maka malaikat itu berkata, kudus, kudus, kuduslah. Maka tak kalah kehadiran Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Hidup kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Maka hidupmu akan berkenan. Maka itulah tema menyambut Tuhan dengan hati, dengan lidah yang bersih, dengan hati dan lidah yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga engkau bukan hanya berkenan di hadapan sesama menjadi saksi, tetapi engkau juga berkenan kepada Allah. Kiranya kita merubah konsep ibadah kita di hadapan Tuhan, supaya konsep ibadah kita bukan hanya kita hadir, kita bersosialisasi satu dengan yang lain, kita hadir mengangkat pujian, membawa diri kita di hadapan, menaikkan doa permohonan kita, tetapi yang paling utama kita membawa hidup kita supaya hidup kita diproses oleh Tuhan, supaya ibadah kita merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyambut Tuhan dengan lidah, dengan hati yang bersih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga, memberkati pribadi-pribadi, termasuk anak-anak kami yang masih kecil. Mungkin mereka sulit untuk mengerti karena
mereka biasanya mendengarkan firman Allah lewat cerita sekolah minggu. Tapi kami berdoa supaya Engkau menerjemahkan khotbah ini menjadi bahasa yang sederhana, supaya setiap orang tua, juga anak-anak yang masih kecil, mereka mengerti akan berita firman Allah ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang hari ini boleh meluangkan waktu mereka di rumah mereka masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Kau berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai, memberkati dan memelihara kita sekalian, mulai dari hari ini, besok, bahkan